Nama saya Fiona Nova Romandoni, NIM A510-2093, kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan proyek warga negara tahap terakhir. Tapi sebelum itu, saya akan sedikit mengulang hasil proyek warga negara tahap awal. Topik yang saya ambil yaitu penurunan omset usaha kecil menengah pada masa pandemi. Berikut langkah-langkah membuat infografis. 1. Menyiapkan data atau informasi yang akan disajikan dalam infografis. 2. Menentukan tujuan dibuatnya infografis. 3. Melakukan studi pendahuluan tentang keperluan visualisasi data, kenali siapa audiennya, dan membaca beberapa referensi. 4. Menentukan jenis infografis dan membuat desain infografis serta pilih tools infografis. 5. Mendefinisikan struktur informasi dengan jelas berdasarkan data atau informasi yang telah didapat. Terakhir, jika sudah benar, simpan infografis sesuai dengan ketentuan format file. Seperti inilah hasil infografis yang telah saya buat. Dalam infografis tersebut, saya mencoba mencari dan mengumpulkan informasi-informasi mengenai topik. Kemudian saya menemukan strategi-strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi penurunan omset usaha kecil menengah di masa pandemi. 1. Memaksimalkan media sosial untuk bisnis online. 2. Memanfaatkan penetrasi pasar melalui marketplace. 3. Lahirkan produk yang sesuai customer saat ini. 4. Tetap semangat dan memanfaatkan waktu untuk melahirkan inovasi baru. 5. Jangan panik dan jangan berhenti menjual. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lembar kerja proyek warga negara yang keempat. 1. Relevansi dengan mata kuliah. Dengan produk yang baik dan bermanfaat bagi banyak orang, maka kita bisa berharap bahwa produk itu bisa digunakan dan tidak menimbulkan masalah dalam pemanfaatannya dan tidak bertentangan dengan nilai dan norma yang ada. 2. Relevansi dengan program studi. Dengan meningkatkan proporsi pekerja terdidik, maka perekonomian suatu negara bisa menjadi lebih produktif. Muatan nilai-nilai Pancasila pada produk. 1. Pengelolaan sistem keuangan yang baik akan menghindarkan adanya kemungkinan kerugian dan potensi terjadinya penyalahgunaan keuangan perusahaan yang bertentangan dengan nilai agama atau ketuhanan yang Maha Esa. 2. Memberikan gaji dan fasilitas karyawan sesuai dengan tingkat kinerja. Tanggung jawab dan resiko yang diberikan pada perusahaan adalah implementasi dari nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Menghasilkan produk usaha terbaik, tidak bertentangan dengan nilai dan norma masyarakat serta bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. 4. Dengan adanya kebersamaan dan musyawarah untuk memutuskan segala masalah menyangkut usaha. 5. Adanya proses distribusi yang baik dan produk yang bisa dimanfaatkan bagi banyak pihak, sehingga timbul pemerataan pemasaran terhadap produk hasil usaha. Manfaat yang diperoleh. 1. Informasi rumit menjadi enak dipandang. 2. Pembaca langsung mengetahui inti pembahasan. 3. Mampu meningkatkan minat pembaca. 4. Infografis lebih terpercaya dan profesional. 5. Infografis lebih mudah untuk diingat. 6. Mampu berkembang menjadi data yang viral. Kekurangan dan kelebihan produk yang dihasilkan. Kekurangan dari produk yang dihasilkan yaitu produk infografis memerlukan waktu yang lama dalam pembuatannya, karena untuk menghasilkan infografis yang menarik secara visual serta akurat dalam penyajian data tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Salah satu kelemahan penggunaan infografis dalam pemaparan data adalah lamanya waktu yang diperlukan untuk membuatnya, khususnya dalam hal pengumpulan data dan desain visualnya.
Kelebihan dari produk yang dihasilkan yaitu infografis lebih menarik perhatian karena masyarakat cenderung menyukai konten visual karena menarik, mudah dipahami dan menghibur. Infografis juga lebih mudah dimengerti dan diingat dibandingkan informasi yang hanya mengandung elemen teks saja. Saran untuk tugas proyek warga negara. Dengan adanya proyek warga negara yang saya buat, saya berharap dapat sedikit membantu para usahawan dalam menangani penurunan omset usaha kecil menengah di masa pandemi sekarang ini. Karena dalam hasil produk infografis yang saya buat tersebut, terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam menangani penurunan omset usaha kecil menengah. Dengan begitu, para usahawan dapat mencoba strategi-strategi tersebut. Mungkin hal tersebut dapat sedikit membantu. Sekian penjelasan proyek warga negara tahap akhir yang saya buat. Terima kasih atas perhatiannya.